clear mineral semua jawaban pertama. Dalam Tapi best of sekarang kita akan bermain dengan map Broken Walls. Dan melihat dari segi drafting alter ego, ini akan ada di posisi first pick. Dan langsung dibuka dengan Baxia. Ini ngebedain juga nggak sih? Baxia kayaknya di match 1 tuh nggak dilirik sama sekali. Mungkin beda template ya, ketika ada di first dan juga di second, itu pasti beda template. Karena di second itu dia ngerespon. Sementara dari first pick-nya itu dia priority pick. Makanya akan ada template yang sedikit berbeda. Cuma gue kaget ketika Cloud-nya di-ban oleh alter ego. Gue berpikir kayak Arvi, salah satu user Cloud juga yang cukup handal. Tapi ternyata memang dari Cloud-nya sendiri ini keluar nih dari plan-nya mereka. Cisin sekarang Yves yang terbuka. Hijumnya Yves first pick. Wah, Yves ya. Tapi trade-nya lumayan banyak sih. Kalea, Berarti Sora masih ada juga kan. Sora. Oke. Nah ini siapa nih yang bakal jadi pilihan utama dari alter ego? Bang Wan kalau jadi coachnya Aku jadi coach. milih siapa? Suruh player pilih udah. Agak pasrah ya. Agak pasrah memang. Agak Tadi, pasrah. kalau ngeliat dari meta ya, Sora bisa Yves, bisa Kalea juga bisa. Tetap Yves. Tapi ini kemungkinan Freya bakal diambil di sini ya. Nah, masalahnya udah kebaca, makanya dari Aurora dia langsung ban Freya atau Freya Grok sama Zuxin. Kayaknya memang setiap game template-nya akan beda sih. Dia tadi pakai Freya kan, tapi sekarang dia nggak mau nih. Kalau padahal ya kalau jujur nih Aurora mau Freya, dia bisa lepasin Freya ini. Dia pilih apapun yang lain, karena Yves ini tawaran yang mahal banget. Iya, iya. Nah ini balik ke arah Yusunshin lagi. Itu Yves sekarang tidak ada cooldown. Tidak ada yang pasif buat nambahin Pakai, stack. enggak. Dia akan selalu segitu. Selalu segitu. Pasifnya sekarang jadi kalau dia nge-skill tuh ada shield. Oke. Dan Yusunshin ini dua kunci di game tadi lagi. Nah, dan emang dua first pick tadi kan di game yang pertama, jadi nggak ada perubahan. Bahkan kalau ngeliat dari alter ego mereka juga belum mau merubah Leomord ya. Bedanya sekarang Hilda bakal nemenin. Hilda oke banget ya untuk nemenin farmingnya Yusunshin nanti. Karena ya dari Hilda sendiri pun dia kalah item, kalah level, tetap masih bisa ngasih pressure. Cuma memang dari crowd control-nya nanti akan ngandelin Yves, lumayan ngandelin Yves ya. Yep. Soalnya ya Hilda kan bukan tipikal initiate, dia tipikal yang charge. Ya sih, itu yang jadi pembeda kalau dibandingin sama game pertama kan mereka bawa Gwen ya. Ya. Dia ada inisiatornya, ada FXCC-nya. Dan untuk Aurora sendiri di game sebelumnya mereka memilih ke arah Varsha untuk menjadi pembuka. Dan ini kayaknya masih possible sih kalau mau dibawain lagi. Arsha? Bukan Leomord. Ya bisa sih. Bukan. Kimi kan, lebih better Kimi. Karena kalau dari Varsha sendiri landingnya juga sama Yves berat. Kedua rotasinya tuh kan dari Varsha kan unggul rotasi ya dengan Wings by Wings. Itu bisa patah gara-gara kalau di tengahnya tuh dicicilin terus sama Yves. Dia jalan dengan kondisi darah setengah itu resikonya tinggi. Oke. Kimi ya, yang tadi sempat jatuh ke tangan Hijume dan dapetin triple kill. Ini juga powerful banget dan sekarang kita masih ngelihat ke arah band. Tapi ngelihat dari 3 pick atasnya Bang Wan nih, karena kan jadi nggak jauh beda lah dengan game pertama. Masih cukup optimis kah ngelihat alter ego? Aku sebenarnya jujur lebih suka draftnya AE. Oke. Tapi ya Tiga awal ya. 3 awal ya. Tapi AE selalu hoki. Benar. dibalikin lagi ke situ ya. Hoki Ini draft juga kalau draft menang hoki loh. Hoki, nggak apa-apa emang harus kayak gitu. Kalea. Gue tadi sempat mikir Kalea ini bisa diambil sama teman-teman Aurora. Kayaknya ini bisa jadi bait juga. Karena kalau dari Aurora yang ngambil Kalea, cowok itu bisa dipegang sama Alec kan. Nanti bakal jadi ada matchup di early yang kuat banget. Kalea itu bukan tentang banting, tentang pick off. Ya. Heal-nya itu bener-bener ganggu ketika team fight, ketika early dia bisa adu damage. Opsi dari Kalea itu makanya sekarang juga sering banget di-ban kan. Ya. Nah ya, dan ya mungkin nih yang bisa ditutup lagi bisa tambahan efek sisi, itu juga sangat possible. Karena kan kalau kita ngomongin sisi, sejauh ini masih mengandalkan efek slow aja. Nah Khalid, salah satu efek sisi yang mungkin nanti bisa jadi pengganggu karena range-nya juga lumayan jauh ya. Nah tinggal satu pilihan terakhir aja nih dari alter ego setelah menutup ke arah Uranus. Possibility lampu-lampu masih ada gak sih? Aja, pilihan ya. Apa butuh orang ambil di badan lagi yang tebel? Karena ada dua. Series lah.
salah satunya ya. Terizla bisa masuk ke opsi juga. Tapi Arlott yang di ban, mereka mengkhawatirkan adanya damage tambahan juga. Karena tipikal Aurora itu memang dia banyak damage. Oh. Ya, dia suka dengan gameplay banyak damage gini. Kan kalau misalkan kita lihat prioritas farming biasanya ke Yesanchin doang. Iya. Damage magical ditutup sama Kimi, berarti kiri kanannya biasanya factor kan. Kalau dari Aurora nggak menutup kemungkinan tiba-tiba dia main misalkan kalau dibutuhkan ya. Kayak Kari mungkin dan sebagainya, pola-pola damage dari Chow. Dan hari dan kan damage lagi. Mereka tuh kayak oke, kita perbanyak hero farming, ya toh late game mereka bisa tahan. Ya full item juga gitu kan nantinya. Berarti akhirnya harus yang tebel banget dong. Teris? Teris cukup. Ya, opsinya nggak banyak sebenarnya kalau emang cari yang badan tebal. Atau bisa ngerespon dulu nih. Alice juga nanti mungkin bisa jadi pilihan. Alice ya. Alice cukup bagus ya. Ini tergantung si ini dulu, alter ego dulu nih. Karena balik lagi second pick itu respon. Dia ngelihat dulu apa yang diambil sama si first pick, baru dia akan ngejawab dengan apa. Beda-beda jadinya. Oke. Sekarang ya untuk dua pilihan terakhir dari alter ego nih. Ada Yuzong. Ada Yuzong. Granger. Itu Granger, skin yang baru. Oh. Ya. Granger yang gua rasa memang untuk match up sama Harriet. Kayaknya agak gak enak untuk landing ya. Iya itu kayak matchup yang sering banget kita lihat di season lalu lah ya buat MPL-nya. Ya. Kalau udah Harriet bakal ketemu sama Granger juga. Cuman ya itu yang dipilih sama alter ego, tinggal satu pilihan terakhir, setebel apa nih XP laner yang akan dibawain gitu sama Aurora. Iya? Skin M7 Oh iya. dari Granger. Aku nggak tahu itu. Skin M7 Iya, itu. aku mataku kusipit itu Iya, apa? apa gitu ya. Saking bagusnya. Saking bagusnya. Nah ini dia lengkap sudah ya untuk seluruh line up yang akan dibawakan di dalam game yang kedua. Prediction dari One ke alter ego atau Aurora? Aurora. Pickers lagi terus ya. Pickers ya. Dari Lim? Gua alter ego sih. Oke, kalau gitu kita bakal langsung aja serahkan kepada yang punya panggung. Ini dia, Cornet Emas bersama Profesor KB. Yes, menuju game yang kedua tetap harus semangat, tetap harus tersenyum. Terutama untuk CEO Kopat kita yang sedang restream juga melihat pertandingan pada malam hari ini. Jangan putus semangat karena masih bisa untuk menyamakan kedudukan. Dan kita akan segera masuk ke Land of Dawn. Ini dia, game yang kedua. Aurora Gaming PH versus Alter Ego. Untuk menyemangati tim kita yang sedang bermain soft tenis indoor, mana tepuk tangannya? Alright, ini dia dengan draft yang bisa dibilang hampir mirip dari game sebelumnya. Perbedaannya mungkin terlihat jelas dari pertukaran dari mid lane-nya. Masih dengan Yasuke ya, dengan menggunakan Leomord kudanya plus RRV. Bermain dengan Granger, Purify. Apakah dengan adanya Marksman ini akan menjadi sebuah jawaban, bro? Ya mungkin biar nanti yang ngedeal damage-nya lebih banyak ya, lebih cukup. Karena mungkin concern dari Alter Ego adalah memenangkan laning. Hampir solo kill. Ya karena tadi kita udah lihat ya di game pertama minimnya damage itu menjadi alasan kenapa Alter Ego sekarang tempat untuk mempertimbangkan bawa Granger-nya aja. Ya setuju dengan omongan dari Lim Kocul ya. Ini terlihat jelas dari Alex bakal menemani farming. Tapi bukan farmingnya Yasuke, melainkan dari Yushinshin-nya Demon Kite, Profesor KB. Ya, Demon Kite ya yang mau gak mau ya. Temenin terus. Dengan Ishunshin emang harus ditemenin terus sih. Dan ini dia. Wih. Udah pasti ya yang namanya Alice kesusahan Bung Cornet kalau landingnya lawan Yuchong. Ya benar-benar side lane-nya terlihat cukup percaya diri, tapi lihat pergerakan dari Alex. Lagi-lagi menuju selalu ke arah tempat dari Yeshunshin berada. Ditemani, diharas, dipoke terus-menerus. Dan ini dia untuk emblemnya, put yourself together dari Eve-nya, Be. Ya, biar lebih cepat ya untuk penggunaan flicker atau winternya nanti ketika dia membeli item yang aktif. Dan sekarang rotasinya akan coba buat lebih ofensif lagi. Oh, banget coba dipaksa dan di depan sana ternyata masih ada satu Treaslos menyelamatkan Demon Kite dari kematian di depan Turtle. Depan pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines, mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Tapi sorry to say, nggak ada yang bisa dilakukan lagi selain kehilangan Turtle mereka. Karena kalau mereka paksa, kelar sudah. Yes, udah langsung dibikin sekarat. Pakai retributionnya atau enggak, itu pertanyaannya. Karena kita lihat Yasuke tidak memakai retribution. Dimajuin lagi, dipaksa. Lindo
zoning out power dan bahkan lihat di depan sana. Yasuke berhasil mendapatkan purple buff-nya. Mundur ke arah belakang, Alek bakal coba dikejar oleh seorang Yue. Astro Damage tidak bisa terlalu kuat membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka kehilangan Edward dan Dino. Berhasil menutup Demon Knight dari pulangnya dia. Jalur pulang ditutup Dino dan berhasil mendapatkan 2 point kill. Mencuri purple buff, mencuri turtle, dan bahkan mencuri nyawa dari Demon Knight. Tapi Yasuke, dia tidak cukup sampai di situ. Ada traction pulse, coba untuk Jet Gundo, mencoba untuk dapetin golemnya, di cover lagi, dijemput. Ayo sini pulang Yasuke oleh seorang Alek. Dan ini sebuah pergerakan fight yang sangat baik di early game. Mendapatkan level keempat dari Alek, lagi-lagi selalu setia menemani sang musuh Demon Knight. Dari segi junglingnya Profesor KB. Udah pasti ya, dengan adanya Ishunshin, Kimi, ini susah banget buat react dari Aurora Gaming Philippines di early game-nya. Dan emang udah wajib banget dengan adanya Leo, Mort, Hilda, Altrigo harus main lebih agresif dibandingkan dengan Aurora Gaming Philippines. Tapi ingat, jangan sampai bermain dengan waktu. Setuju. Karena ada Ishunshin, ada Kimi, jadi di momen late game-nya nanti bisa dipegangin momentumnya dan power dari Alek akan menurun seiring berjalannya waktu. Hijome, flicker for defensive tapi di depan sana. Dua-duanya dari Light dan juga Hijome berhasil mendapatkan defensive skill yang dikeluarkan. Tapi Profesor, aku setuju banget, bukan hanya tentang Ishunshin tapi Alice. Mereka harus pikirkan gimana cara bunuh Alice di area late game. Yes, sebuah pergerakan yang sangat baik. Bahkan mereka juga begitu aware dari fight yang mungkin harusnya bisa terjadi. Tapi langsung ada zaman force di atas. Masih bisa untuk dihindari juga oleh seorang Arfi. Melihat dari pergerakan kedua tim sama-sama bermain cukup rapih, cukup aman. Walaupun Nino, Black Dragon Form sudah mulai dikeluarkan. Mengincar ke arah tengah. Tapi dipancing retributionnya bersama satu point kill dari Yue. Berhasil dapatkan Dino dan masih bertahan di depan sana. Tapi damage turret tidak bisa dibendung kembali. Satu hit dari seorang Demon Knight membuat Dino harus tertakedown. Tapi informasi yang mahal, no retribution, no Yue. No Yue, tapi dengan timing kematian yang masih cukup cepat. Terlihat turtle sudah mulai muncul. Dan bahkan di minimap yang dilakukan oleh Yasuke tampaknya mengambil beberapa jungle terlebih dahulu. Dari orange buff mungkin akan ke purple, kemudian akan ke arah turtle-nya. Untuk apa? Mungkin untuk power of retribution ya, perbedaan level cukup penting untuk turtle yang kedua, Profesor KB. Udah pasti ya, mereka ingin terus snowball, nggak berhenti juga. Tapi ya jangan lama-lama sih, karena Aurora Gaming Philippines udah start duluan turtle-nya. Oke, sudah di start turtle di depan sana. Yasuke mencoba untuk mulai masuk tapi sayangnya nggak tembus. Tembok dari Ento terlalu besar di sana. Light udah gak ada defensive skill dengan flicker yang dia miliki. Mau team fight lebih lama, mau team fight lebih dalam. Yang ada malah Altrigo tadi bisa ditekuk. Dan untuk Domeng di arah top lane mencoba untuk melakukan satu point kill steal. Tapi covering sangat baik dari Arfi. Ingat Marksman gak harus selamanya di cover tapi dia juga bisa melakukan cover. Yes, sebuah pergerakan yang cukup baik. Langsung memaksakan sebuah flicker spell dari Domeng Kite. Tampaknya juga kita lihat outer turretnya yang diincar oleh Arfi. Walaupun Yue terpaksa bergerak ke arah atas untuk membersihkan minions wave. Sebuah early game yang kalau dilihat dari net worth masih condong ke arah kiri. Tapi kalau ngomongin soal bermain dengan waktu, kira-kira hal apa yang harus benar-benar diwaspadai oleh alter ego, Profesor? Mungkin kalau kena kite ya, kayak misalkan mereka udah ngeluarin beberapa skill ultimate, termasuk juga dengan Phantom Steed, mungkin termasuk dengan Reload Manipulation. Hati-hati fight back dari Aurora Gaming Philippines, karena ada banyak banget nih hero yang bisa mengacaukan tempo dari alter ego. Contohnya ada Alice dengan Turn of Ruin, ada Light juga dengan The Way of Dragon bisa matahin setup. Tapi ya santai dulu mungkin. Yang penting pressure-nya jangan lepas, karena lihat Alek juga masih nempelin banget ke Demon Knight. Benar digangguin terus-menerus, bermain Udah ambush, pasti ya. traction pulse, kena satu. Nampaknya yang menjadi tujuan adalah bukan point kill, melainkan selalu orange buff-nya. Ditekan, diambil semua source jungle-nya. Terlihat dari perbedaan level, 8 dengan 9 menuju ke arah 10. Hampir 2 level perbedaannya, Prof. Ya temponya harus terus seperti ini, ditekan terus permainannya. Farmingnya nggak perlu ada di lini dari alter ego-nya sendiri, bisa press terus ke Aurora Gaming Philippines untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tinggal nungguin Arfi juga sih, karena Arfi akhirnya baru connect sekarang nih untuk team fight di area turtle objektif. Yes, sudah mulai ke arah purple buff. Sudah terlihat jelas di minimap, turtle akan segera muncul. Domeng Kite sudah terlihat dan tampaknya dilepaskan begitu saja. Masih belum adanya inisiasi team fight yang tampaknya mungkin akan menjadi sebuah turtle yang cukup free. Dan tidak mungkin dikontes oleh alter ego atau Aurora Gaming lebih tepatnya. Karena kita lihat di sini, oh dimajuin Dwarf Dragon. Mereka memang tidak mau kontes tapi mereka mau satu point kill sayangnya. Yasuke melakukan respon dengan sangat cepat.
cepat. Lihat apa yang dilakukan para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka gagal mendapatkan 1 point kill. Flicker 4 defensif dari Edward berhasil dikeluarkan, tapi jangan lupakan. Ini tipikal permainan dari Filipina dengan Yesansin ketika mereka sedang under kondisi. Cari apapun yang bisa dia ambil. Cari apapun, dan objektif yang mereka cari adalah outer turret dan juga minions wave. Walaupun kita lihat Alec masih menjadi seseorang kekasih dari Domeng kita yang benar-benar ditemenin terus Demon Kite-nya. Kemanapun dia pergi, Yesunshin-nya selalu ditemenin, digangguin terus-menerus. Walaupun memang terlihat ada perbedaan level, tapi ini kalau misalkan dilihat pressure-nya, Be, harusnya masih cukup oke ke arah mid game-nya kan. Iya, tapi awareness-nya jangan lupa bisa ada dari belakang loh. Dari belakang. Oke, surprise dari Alec menuju ke arah Domeng Kite. Kali ini nggak berhasil melakukan apapun. Malah Alec yang berhasil melakukan flicker for defensive. Tapi Domeng Kite, kita lihat, membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines kasih satu jalan pulang untuk Demon Kite, Profesor. Iya ya, biar ada ruang ya. Ruang, Karena tadi jadi ada recall. Mountain Shocker juga, terus Iya. ada informasi di area map mid juga. Mereka lagi kumpul, tapi gak ada yang aware soal orange buff, jadi dilepasin begitu aja. Yep. Kira-kira kita lihat sini, majuin Phantom State. Tidak perlu dikeluarkan, tapi Dragon Form, lihat Black Dragon Form-nya. Lihat ke belakang sana, damage dari Yue dengan Sky Piercer-nya sudah aktif dan Dino harus mundur ke arah belakang. Ingat, jangan mereka terlalu terburu-buru untuk mendapatkan point kill. Turret objektif juga harus menjadi sebuah pertimbangan. Karena Yue udah mengaktifkan Sky Piercer yang dia miliki. Wah, ini sih benar-benar di-clear dengan sangat cepat. Coba untuk dapetin outer turret di arah tengah. Tapi tampaknya mereka juga sudah ready akan hal tersebut. 20 detik lagi. Lord akan muncul. Dan kita lihat juga dari minimap. Gimana cara lagi-lagi ya, sesuai dengan omongan dari Ranger Emas, Prof. Demon Kite-nya benar-benar cari celah apapun itu. Minions di bawah, ke jungle. Balik lagi cari turret yang bisa diambil. Atau mungkin sekarang mau dipaksakah, Be? Untuk Ya, langsung perang di Lordnya. Cari ruang ya pokoknya ya. Tapi ya mungkin buat Nino dulu sih, harus sabar dulu. Zoning boleh, tapi jangan overzone. Karena kalau kedalaman juga dia bakal nerima damage lebih banyak pasti. Oh, sekarang mereka nggak punya Black Dragon Transform, Nino baru punya. Mundur ke arah belakang, Demon Kite menjadi target utama dari seorang Nino. Dan lihat, targetnya menuju ke arah satu retribution yang sangat baik. Yasuke berhasil mendapatkan Lord untuk kesekian kalinya dan bahkan Nino. 2 tumbang di arah top lane. EXP Laner from Indonesia berhasil membuktikan di atas Edward. Somara tepuk tangannya Dennis Hidor. 4 orang tumbang. Tersisa Domeng Kite dari Harith-nya dipaksakan untuk mengeluarkan 1 flicker. Sebuah permainan yang masih cukup hoki kalau kita bilang. 6.000 gold lead. Mencoba untuk langsung mengambil semua source yang ada dari purple buff dan bahkan diberikan ke Hijumenya. Menunggu Lord untuk jalan di arah atas. Fight atau win con seperti apa yang harus mereka pertahankan, Prof? Yang pasti temponya jangan sampai hilang, jangan sampai mereka memberikan ruang juga untuk Aurora Gaming Philippines. Kalau bisa kuasain bush-bush yang krusial. Karena ingat ada Light dengan Cho. Takutnya Light dapetin Way of Dragon kayak tadi ke arah Yasuke. Untungnya tadi Nino ngezoningnya tepat waktu. Jadi ya Demon Kite-nya akan mundur ke belakang daripada nerima damage yang banyak. Tapi untuk next fight-nya, kalau bisa sebelum ada team fight besar, kuasain dulu area jungle-nya. Dorong terus Aurora Gaming Philippines biar mereka nggak dapetin ruang dan nggak bisa setup. Yap, itu dia. Sebuah win con yang harus benar-benar dilakukan oleh Alter Ego. Hold di defense di arah bawah sudah pecah. Di arah mid lane pun juga sudah mulai pecah. Di arah atas, di freeze mencoba untuk mulai masuk. Siapa yang akan membuka Black? Tapi Dragon mereka Ball. jangan lupakan dengan adanya Edward bisa masuk ke belakang dengan Crown of Coin-nya. Tapi tanpa ada following of damage itu akan sia-sia. Flicker for defense Nino berhasil melakukan zoning terhadap Light. Mundur ke arah belakang tapi sayang sekali. Para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka kehilangan Edward sebagai ujung tombak mereka. Sebagai front laner yang paling kuat dari tim Aurora Gaming. Dapetin best turret di arah tengah. Menuju ke arah atas tapi sayangnya minions wave sudah mulai habis. Mereka dapetin apa yang mereka tuju. Tapi kita lihat masih cukup lapar. Masih tidak mau pulang. Perang adalah jawaban. Apakah ini yang akan dilakukan oleh Alter Ego? Karena Edwardnya masih tumbang dan top turret menjadi pilihan utama. Dipaksa zaman sport defensif. Dan Demon Kite juga nggak bisa berbuat banyak. Lagi dan lagi ingat hari ini Serumpun versus Aurora. Apakah Serumpun berhasil mendapatkan momen juga untuk di match kedua kali ini dari tim Indonesia. Indonesia versus Philippines. Dapetin 2 best turret. Sebuah pergerakan yang sangat diuntungkan. Sudah terlihat juga Alec yang tampaknya sudah mengganti sepatunya di menit 12 menjadi sepatu untuk Ram Conceal, Be. Ya,
Karena ini udah jadi hal yang biasa ya. Kalau kita mungkin beberapa kali melihat pergantian dari yang awalnya mungkin encourage, dia ganti ke conceal, nggak ada masalah. Yang penting pembelian dari Justice-nya, terus nanti dia mungkin akan menuju ke antik atau bahkan mungkin butuh Radiant Armor atau jangan-jangan langsung ke Blade Armor, nggak ada masalah. Karena banyak banget item yang emang dibutuhkan untuk menahan semua deal damage, magic atau physical dari Aurora Gaming Philippines. Tapi dengan perbedaan gold seperti ini, ya Alter Ego cuma butuh menekan aja. Gak butuh farming terlalu banyak karena goldnya udah pasti untung buat Alter Ego. Yes, Lord sudah mulai muncul. Ada pergerakan yang bakal dilakukan oleh Aurora PH Light menjadi lini paling depan. Mau dipaksa fight atau tidak? Kita akan lihat di sini Ranger Mas. Kalau gua jadi Aurora Gaming Philippines, gua benar-benar paksa fight, tapi Nino lihat target utamanya. Di belakang sana dia mencari di mana Yue berada, target light for defensive dikeluarkan. Oke, memang mereka nggak punya light dengan flickernya, tapi jangan lupakan Edward. Edward adalah satu momen utama untuk mengalihkan keadaan, dan itu dia Thunder Druid berhasil mendapatkan Arby, tapi sayang sekali Sky Mister memecahkan Eta di depan mata. Double kill, Doming gak ada yang bisa selamatkan, double kill. Looking for Media, Yasuke memaksa Light, duel dengan 4 defensive, gak akan membuat Light selamat di hadapan Yasuke, dan mega kill, almost Media. Satu orang terakhir Demon Kai dan kita akan lihat sama-sama Alter Ego. The one last best standing gak mungkin bisa mempertahankan best. Clear mineral semua jawaban pertama. Karena best turret akan menjadi jawaban. Alter Ego masih bertahan. Dia harus membawa ke game selanjutnya. Alter Ego